Baik, saya awali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Dr. Riza Alfia, SI, MSI, AKT, selaku dosen pemangku mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis perkembangan akuntansi saat ini. Next. Di sini kami beranggotakan empat. Yang pertama ada Viola Oktanika, yang kedua Astrid Mulia, yang ketiga Ananda Kusuma, dan yang keempat M. Hairul Huda. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi penelitian. Yang pertama ada masalah ketidakefisien dan ketidakefektifan perusahaan. Dan yang kedua, pentingnya pengolahan keuangan yang optimal. Ketiga, belajar dari pengalaman perusahaan lain. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai masalah ketidakefisien dan ketidakefektifan perusahaan. PT Jaya Kencana Cabang Manado mengalami ketidakefisien dan ketidakefektifan dalam mengolah pendapatan dan bebannya. Hal ini terlihat dari tingginya beban yang melebihi pendapatan selama periode 2019 hingga 2021. Yang kedua, pentingnya pengolahan keuangan yang optimal. Semua perusahaan, termasuk PT Jaya Kencana, memiliki tujuan utama untuk mempertahankan operasionalnya, menumbuhkan pasar baru, dan memaksimalkan laba. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan pengolahan pendapatan dan beban yang efektif dan efisien. Yang ketiga, belajar dari pengalaman perusahaan lain. Inspirasi penelitian juga datang dari kasus PT Jasa Marga Cabang Palmera Medan yang menghadapi masalah serupa, yaitu pendapatan yang meningkat tetapi tidak menghasilkan laba karena beban operasional yang meningkat secara signifikan. Next, mungkin yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. baik selanjutnya mengenai fenomena yang terjadi. Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di dalam kasus PT Jaya Kencana, yaitu yang pertama ketimpangan antara pendapatan dan beban. Data keuangan perusahaan menunjukkan tren yang cukup memprihatinkan, yaitu pada tahun 2019 pendapatan senilai 4 miliar, namun beban senilai 4 miliar 200 juta, yang mana kerugian mencapai 200 juta. Pada tahun 2020, pendapatan meningkat menjadi 6 miliar 500 juta, namun beban juga meningkat menjadi 7 miliar, sehingga kerugian mencapai 500 juta. Untuk tahun 2021, pendapatan naik menjadi 7 miliar, namun beban meningkat lebih tajam menjadi 7,8 miliar, sehingga kerugian mencapai 800 juta. Ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan beban, sehingga perusahaan terus mengalami kerugian. Yang kedua, beban operasional yang tinggi. Beban perusahaan diantaranya biaya pemeliharaan elevator dan eskalator. Teknologi ini membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi karena merupakan salah satu layanan utama perusahaan. Kemudian beban penyusutan dan amortisasi. Beban ini berasal dari aset-aset yang digunakan perusahaan untuk mendukung operasional, seperti alat berat dan infrastruktur. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak terkendali. Berdasarkan wawancara dengan manajemen perusahaan, ditemukan bahwa pengeluaran seringkali melebihi anggaran yang telah direncanakan. Hal ini mengindikasikan kurangnya kontrol dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, dampak terhadap keuangan. Keuntungan, ketidakefektifan dan ketidakefisienan ini menyebabkan perusahaan tidak mampu mencapai tujuan keuangan utamanya, yaitu mencetak laba. Bila kondisi ini terus berulang, perusahaan dapat beresiko mengalami penurunan performa atau bahkan kebangkrutan. Itulah fenomena yang terjadi pada PT Jaya Kencana.
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah hasil kajian kritis masalah konseptual. Dapat dilihat di sini terdapat tabel pendapatan penjualan dan beban PT Jaya Kencana yang dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan sesuai dengan fenomena yang terjadi pada slide sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak dapat mempertahankan margin laba yang sehat meskipun ada kenaikan biaya yang dikeluarkan. Dalam jangka panjang, pengeluaran yang tidak bertanggung jawab akan menyebabkan penurunan pendapatan dan bahkan dapat mengakibatkan hilangnya uang. Baik gagasan Sohib 2018 dan Siregar 2007 yang berpendapat bahwa pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama akan meningkatkan nilai aset perusahaan, sehingga juga meningkatkan modal perusahaan adalah tidak benar. Tidak terbukti satupun dari teori-teori ini yang dapat membuktikan secara akurat. Seperti yang telah kita lihat, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran perusahaan belum tentu berhasil atau efisien. Menurut Abdul dan Muhammad pada tahun 2019, efisiensi adalah rasio yang membandingkan input yang digunakan dan output yang dibuat. Oleh karena itu, jika rasionya lebih kecil, ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan telah melakukan pekerjaan lebih baik untuk menekan biaya dibandingkan dengan pendapatan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi. Menurut teori efektivitas Abdul dan Iqbal pada tahun 2019, efektivitas adalah hubungan antara output pusat akuntabilitas dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada perkembangan teori. Secara teori dan konsep, Patton dan Middleton berpendapat bahwa pendapatan menunjukkan pencapaian bruto atau kinerja bruto perusahaan, sementara beban atau expense mewakili usaha perusahaan. Penyandingan pendapatan dan beban menghasilkan profit yang merupakan pencapaian neto perusahaan. Menurut FASB, pendapatan dan gain tidak akan diakui jika belum terrealisasi atau dapat terrealisasi. Menurut teori of monograph nomor 3, terrealisasi di sini artinya bahwa aset yang diterima adalah kas atau klaim atas kas, sedangkan dapat terrealisasi adalah bahwa aset yang diterima siap dikonversi menjadi sejumlah kas atau klaim atas kas. Pengakuan di sini memiliki arti untuk dapat dianggap valid dan ada memerlukan arus masuk aset atau perubahan nilai aset yang dapat diukur secara kuantitatif. Realisasi di sini memiliki arti untuk mengubah menjadi kas atau uang, memerlukan arus masuk aset lancar. Next. Di sini terdapat kriteria pengakuan pendapatan berdasarkan IASB. Framework PAR 83. Yang pertama, adanya kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke atau dari entitas yang diukur dengan andal. Kemudian, dampak terhadap aset dan modal. Diakui, hal ini berkontribusi pada peningkatan nilai aset utang atau persediaan. Peningkatan ini pada gilirannya meningkatkan modal perusahaan karena ekuitas meningkat. Hal ini bertentangan dengan penelitian jurnal yang kami analisis. Gagasan Sohib dan Siregar dalam penelitian ini berpendapat bahwa pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama akan meningkatkan nilai aset perusahaan, sehingga juga meningkatkan modal perusahaan.
Peneliti mengemukakan bahwa argumen tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dengan teori yang berkembang. Namun, berdasarkan penjabaran poin yang kami berikan di atas atau sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gagasan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama akan meningkatkan nilai aset perusahaan sekaligus modal. Sumber yang kami gunakan adalah Jurnal Akuntansi Bisnis Indonesia dengan judul Analisis Pengaruh Pengakuan Pendapatan pada Perhitungan Akuntansi dan buku Accounting Theory dari J. Godfrey. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis PT Jaya Kencana Cabang Manado belum efisien dan efektif dalam mengolah pendapatan dan beban. Hal ini terlihat dari nilai bebannya yang secara konsisten lebih besar daripada pendapatan. Meskipun ada peningkatan pendapatan selama tahun 19 hingga 2001, ketidakefisien ini berdampak pada kerugian yang dialami perusahaan dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Salah satu penyebab utama ketidakefektifan ini adalah tingginya biaya pemeliharaan elevator dan eskalator, serta beban penyusutan dan amortisasi. Beban operasional yang tidak terkendali seringkali melebihi anggaran yang ditetapkan, yang mengindikasikan lemahnya kontrol manajemen terhadap pengeluaran. Jika kondisi ini dibiarkan, perusahaan dapat mengalami penurunan daya saing dan keberlanjutan bisnisnya terancam. Mungkin yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Next. Baik, adapun saran untuk perusahaan, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, seperti meningkatkan produktivitas aset yang dimiliki. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk mengurangi beban operasional melalui perencanaan anggaran yang lebih baik, penggunaan teknologi yang hemat biaya, dan pengurangan pemborosan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, PT Jaya Kencana dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasionalnya, sehingga dapat mengurangi terjadinya kerugian, serta dapat mencapai tujuan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Mungkin cukup itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,